Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita mau datang jumpa dengan Tuhan. Kami datang pada malam ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Engkau yang pimpin hidup kami, dan Engkau yang menuntun kami pada malam ini untuk kami beri yang terbaik bagi Engkau. Biar Engkau yang menyucikan, menguduskan hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi umat yang layak di hadapan Engkau. Terimalah segala hormat dan pujian sembah kami. Terimalah segala pengagungan kami yang terbaik bagi Engkau. Dan kami percaya malam ini Bapa, kami akan menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa daripadamu pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, bawa hatimu malam ini, bawa penyembahan saudara yang terbaik malam ini. Hampiri Tuhan dengan hati saudara. Mari biarlah rohmu yang hidup itu memenuhi kami malam ini. Oh ya ralama ya shanda ya ralamo. Haleluya. Rohmu Tuhan penuhi kiaralaba ya ralamo. Haleluya. Penuhi setiap hati yang datang menyembah, penuhi setiap rumah tangga, keluarga yang menyembah. Kirala bala 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 bala. Kami mau berkata, kami perlu rohmu ya Tuhan. Haleluya. Oh ya, rohmu yang menghibur kami, rohmu yang memberi kekuatan. Haleluya. Oh ya, sikarala barala 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 barala. Oh rala patakarala bala. Mari beberapa saat hampiri Tuhan dengan penyembahan-Mu yang terbaik. Sikarala barala 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 mo. Oh, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati
katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari mulai sembah Dia, Tuhan. Kami butuh Roh-Mu, kami perlu Roh-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau malam ini. Oh, ya Ralama ya Shana. Haleluya. Oh, Jesus. Mari jamaah yang di rumah-rumah, jamaah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah. Haleluya. Penuhi kami malam ini Tuhan, dengan Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami buka hati kami malam ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus ya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari yang di rumah-rumah katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini ya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini ya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa. Mari yang di rumah-rumah angkat hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
angkat hatimu saudara. Mari sekali lagi bawa hati saudara menyembah. Oh rapataka ralapaya syakata karalapata karalapata karalabalabalabalabalabalabalabalabala. Syaralamata kanamaya ralamata karalabalabalabalabala. Oh kami buka hati kami.
atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be offered. Mari yang di rumah-rumah nyanyikan pujian ini, angkat tanganmu semua. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Rohmu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Rohmu memenuhi tempat ini. Rohmu memenuhi setiap hati kami. Rohmu memenuhi keluarga demi keluarga yang menyembahmu. Bahkan rohmu memenuhi kota kami ya Tuhan. Rohmu memenuhi bangsa kami. Haleluya. Membebaskan yang terbelenggu. Yes Lord. Memulihkan yang terluka. Oh ya Tuhan. Haleluya. 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 Yes Lord. Jesus. Memulihkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari beberapa saat saudara alulukan Dia. Haleluya.
pakai setiap kami. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat. Membebaskan yang terluka, membebaskan yang terhilang. Membebaskan yang terbelenggu ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai kami. Urapi kami Tuhan. Urapi kami, penuh pengurapan-Mu penuh atas setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami. Bukan dengan kekuatan kami, namun oleh karena Roh-Mu ya Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, namun karena anugerah-Mu. Kau pakai setiap kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Kau sedang mempersiapkan kami. Kau sedang membentuk setiap kami. Kau sedang memperbaharui setiap kami Tuhan. Untuk kami Kau pakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Sebagai saluran berkat-Mu ya Tuhan. Sebagai saluran kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk kami memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Untuk kami memberitakan Injil keselamatan-Mu Tuhan. Kau sedang mempersiapkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, semuanya baik Tuhan. Semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sedang membentuk pasukan-pasukan-Mu Tuhan. Menjadi pasukan doa-Mu. Pemuji penyembah-Mu Tuhan. Terus Tuhan bentuk setiap kami. Menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh naikkan ucapan syukur terima kasih kami. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kami. Pengagungan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar Kau yang bertahta di setiap pujian penyembahan kami. Kau disukakan Tuhan malam hari ini. Kau disenangkan Tuhan. Ada berkat bagi kami Tuhan. Ada pemulihan bagi setiap kami. Ada mujizat-mujizat-Mu yang terjadi atas setiap kami. Ada jawaban-jawaban doa atas kami. Ada peneguhan-peneguhan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, beban-beban itu sudah Kau angkat Tuhan. Yang kecewa Tuhan Kau sudah pulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu terus Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan ikat kami. Persatukan kami Tuhan terus Tuhan. Dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus merendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami terus rindukan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami terus rindu Tuhan, kesembuhan-kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Baik itu kesembuhan jasmani, rohani Tuhan.
kesembuhan di dalam ekonomi bangsa kami. Pemulihan ekonomi Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan, penuaian besar-besaran itu terjadi atas bangsa kami. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa itu terjadi atas bangsa kami. Keselamatan itu sedang Kau curahkan atas bangsa kami. Keselamatan sedang Kau curahkan atas setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta Bapak Amin. Kau berkati pemerintah pusat sampai ke daerah Tuhan. Kau berkati kota-kota, Kau berkati pulau-pulau, Kau berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan. Kau melihat bangsa ini Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami. Dan biarlah damai sejahtera sukacitamu Kau curahkan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus kami rindu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang pada malam hari ini datang. Mereka yang berbeban berat Tuhan, biar beban-beban itu Kau angkat saat ini Tuhan. Mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan, Tuhan Kau membuka jalan-jalan yang baru atas mereka. Mereka yang bergumul dalam keuangan Tuhan, Tuhan Kau limpah-limpahkan dengan berkat-Mu Tuhan. Bahkan mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, saat ini Tuhan Kau melawat mereka. Kau menyembuhkan, Kau memulihkan, Kau mengangkat sakit penyakit mereka ya Tuhan. Dan biarlah kesembuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat tangan kita, naikkan ucapan syukur kita, keyakinan kita kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar. Mari katakan sama-sama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, ya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan dengan penuh iman, takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku, ya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari katakan dari awal sekali lagi. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus,
perhatikanku. Katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Ya, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari saudara sendiri katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari saudara yang percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa Dia itu Allah yang besar, Allah yang perkasa. Mari angkat tanganmu, sekali lagi naikkan penyembahanmu. Mari sembah Dia. Oh, sembah. Nyatakan kekagumanmu dalam penyembahan. Sembah.
rumah-rumah. Buat mujizat ya Tuhan, buat mujizat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini dan di rumah-rumah. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjumpai kami, bahkan Tuhan Kau rindu membuat mujizat di tengah-tengah kami. Lakukanlah apa yang Kau mau untuk kami Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu setiap kami siap untuk menerima, siap untuk mengalami Tuhan apa yang Kau janjikan, apa yang Kau mau buat hidup kami. Terima kasih kami percaya malam ini Kau siapkan berkat yang terbaik melalui kesaksian, melalui sharing firman. Tuhan Kau urapi kami supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua dimanapun saat ini berada, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Kita dipelihara, kita sehat. Biar sukacita itu tetap ada dalam kita saudaraku. Karena itu yang memampukan kita untuk terus berjalan, untuk terus memandang, untuk fokus kepada Tuhan. Terlebih pada saat pandemi ini, kita harus terus melekat kepada Tuhan. Karena ini adalah ujian yang Tuhan izinkan kepada kita, di mana kita, bagaimana kita harus melangkah berjalan bersama Tuhan. Saya dikasih rema sama Tuhan di Yakobus 1 ayat 12. Situ dikatakan berbahagialah orang yang tahan uji karena dia akan mendapatkan mahkota. Pada saat awal-awal pandemi, jujur dalam hati kecil saya ada rasa khawatir, ada rasa takut sedikit karena saya merasa virus ini kok sepertinya ganas. Kita mendengar, kita melihat di negara-negara lain bagaimana bekerjanya virus COVID-19 ini. Dan ketika masuk ke Indonesia, jujur saya sangat takut, saya sangat khawatir.
Namun ketika itu saya berdoa, saya datang kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, apakah Engkau mengizinkan ini terjadi untuk kami? Di situ Tuhan meletakkan hati saya tentang Yakobus 1 ayat 12. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan mengatakan ini adalah ujian iman bagi kamu, bagi sekalian gerejaku, bagi kita semua umat Tuhan. Yang selama ini kita sudah menerima banyak karunia kasih, cintanya, anugerahnya kepada kita selama kita hidup, selama kita berjalan mengenal Tuhan. Tapi mungkin disinilah waktunya di mana Tuhan ingin kita lebih lagi mempercayainya. Saya sempat katakan, Tuhan, jika memang ini ujian, apa yang harus kami lakukan? Kami ini enggak mengerti Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Saat itu Tuhan katakan, belajar nak. Jika kita saat studi mau ujian itu kan kita belajar. Saya bilang belajar bagaimana Tuhan. Tuhan katakan cari aku, utamakan aku, prioritaskan aku. Saudaraku, mungkin kita berpikir dengan sekali seminggu kita beribadah kita sudah cukup. Mungkin dengan kita rutinitas membaca Alkitab itu sudah cukup. Tuhan menginginkan lebih, saudaraku. Dia menginginkan kita lebih lagi kepadanya. Karena firman-Nya sendiri yang mengatakan, mari nak, mari yang lesu dan berbeban berat. Karena saya percaya, saya sudah melihat, saya sudah mendengar sendiri bagaimana teman-teman, saudara-saudara mengalami yang namanya goncangan dalam masa new normal ini, new era ini, new dimensi ini. Di mana semuanya tiba-tiba bisa berubah. Kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Di hari-hari ke depan, bulan ke depan, tahun ke depan kita tidak mengerti. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia ada di dalam kita, Dia bergerak bersama kita di saat apa, saudaraku. Kita masih mau percaya kepadanya. Kita masih mau mengandalkan Dia, kita masih mau berharap kepadanya. Bukan kepada kekuatan kita, karena Tuhan katakan di firman-Nya, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa jika di luar aku. Makanya Tuhan juga mengatakan, cari aku nak. Belajar dariku. Bagaimana cara belajarnya? Baca firman, dengarkan khotbah-khotbah. Terlebih di sini di gereja ini sendiri kita banyak sudah hamba-hamba Tuhan menabur benih-benih yang dulu-dulu ditabur di tempat ini. Saya percaya itu akan bertumbuh, saudaraku, di saat kita mau sungguh-sungguh belajar. Karena apa, saudaraku? Dunia ini tidak menjanjikan apa-apa bagi kita. Dia hanya akan membuat kita terus tertekan, terus fokus kepada masalah-masalah kita. Saya sendiri pribadi, seperti lagu tadi mengatakan, Dia selalu ada untuk kita. Dia yang selalu menyediakan bagi kita. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Itu sudah saya alami, saudaraku. Itu sudah saya rasakan. Hari demi hari tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Jujur, kalau saya fokus kepada masalah saya, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Mungkin saya tidak bisa bersuka cita, bersemangat, bergairah untuk berjalan setiap hari. Karena apa, saudaraku? Banyak masalah, banyak tantangan, banyak tekanan dalam hidup kita masing lepas pribadi. Tapi jika Tuhan ada di dalam kita, kita bersama Tuhan, Dia akan menuntun jalan kita. Dia akan terus mengajari kita seperti Dia katakan kepada saya, belajar lebih lagi. Harusnya kita lebih lagi mencari Dia, harusnya lebih lagi bersyukur kepadanya, harusnya kita lebih lagi mengharapkan Dia membantu menolong kita, lebih lagi untuk membaca firman, lebih lagi untuk melayani Dia, lebih lagi, saudaraku, untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Karena apa, saudaraku? Karena Dia sudah mau mati bagi kita. Dia sudah mau memberikan nyawanya untuk kita, memberikan kita keselamatan. Harusnya kita lebih lagi, saudaraku. Tapi saya percaya setiap benih-benih yang sudah ditabur oleh hamba-hamba Tuhan siapapun, apalagi sekarang kita bisa mendengar khotbah-khotbah melalui online, YouTube, banyak sekali khotbah-khotbah yang membangun.
Terlebih di tempat ini sendiri, dari hari Minggu kita dapat 3 makanan rohani. Jika hamba Tuhan, jika bukan Bapak Gembala yang menyampaikan, hamba-hamba yang lain akan menyampaikan. Itu menjadi bagaimana kita menyikapinya, saudaraku. Bagaimana kita untuk mengejar Tuhan, bagaimana kita untuk mencari lagi Tuhan. Itu melalui dengan khotbah-khotbah yang disajikan, yang disampaikan, saudaraku. Dan juga lebih lagi kita berdoa. Karena di dalam hadirat Tuhan, seperti di tempat ini sendiri ibadah malam itu sungguh luar biasa, saudaraku. Kita masih bisa menikmati Tuhan di tempat ini. Masih bisa kita merasakan hadirat Tuhan. Di saat kita letih lesu, berbeban berat, pada saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan ketenangan. Itu yang saya rasakan, saudaraku. Saat tekanan terjadi, saat tekanan datang, masalah apapun itu, dari mulai apa saja, saya cuma datang kepada Tuhan, saya cuma masuk mencari wajah Tuhan, saya cuma minta Tuhan, saya perlu kamu, aku perlu kamu. Karena apa, saudaraku? Di saat saya di dalam hadirat Tuhan, memang masalah mungkin belum selesai, tetapi saya mendapat ketenangan, kedamaian, sukacita, gairah terus berjalan. Tidak ada rasa yang merasakan bahwa Bapa itu meninggalkan kita. Karena firman-Nya sendiri mengatakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Dia menjadi panglima besar kita. Dia yang berjalan di depan kita, menjadi kepala barisan kita. Dia yang selalu menuntun, mengajari kita. Itu yang membuat saya kuat sampai saat ini. Itu yang membuat saya percaya, saya yakin 100% kepada Tuhan. Tidak sekali-kali pun Dia meninggalkan kita. Tidak sekali-kali pun Dia membiarkan kita, terlebih di masa COVID ini. Pada saat saya katakan Tuhan belajar seperti apa, Tuhan cuma katakan cari, masuk lebih dalam lagi, lebih lagi menginginkan aku, lebih lagi mengasihi aku, lebih lagi mencintai aku, lebih lagi seperti yang kita lakukan lalu, masih lebih lagi harus kita kerjakan. Lebih lagi layani aku, lebih lagi berikan yang Kau bisa berikan kepadaku. Itu yang membuat saya selalu melihat kesempatan-kesempatan jika Tuhan berikan, saya akan lakukan. Karena memang saya hidup karena iman, karena saya hidup karena Tuhan, karena saya hidup karena pertolongan, karena pemeliharaannya, saudaraku. Jadi saat ini dimanapun saudaraku berada, yang mendengarkan kesaksian ini, saya percaya setiap benih-benih yang sudah ditabur itu akan bertumbuh di saat kita mau mencari Tuhan lebih lagi, mau dan berharap lebih lagi, mau dan percaya lebih lagi. Makanya di firman Tuhan dikatakan saat Tuhan datang untuk kedua kalinya, apakah ada iman Dia jumpai? Saya merenungkan itu, saudaraku, benar. Di saat Tuhan datang apa ada, karena seperti sekarang ini aja kita sudah pada di rumah semua, apalagi seperti yang baru-baru pandemi, disuruh di rumah semua. Gereja tutup, penyembahan, mesbah tutup di mana-mana, tidak ada gereja, tidak ada ibadah, tidak ada baik dari saudara-saudara kita yang lain. Namun saudaraku, saya percaya Tuhan itu tidak tidur, Dia tidak pernah terlelap. Dan Dia selalu melihat kita yang benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Makanya saudaraku, saya saksikan ini karena saya ngalami sendiri. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Dia ajaib, Dia perkasa, Dia luar biasa. Dikatakan Dia mau berkorban bagi kita, Dia mau serahkan nyawanya untuk memberi keselamatan bagi kita. Kalau kita renungkan, siapa yang bisa memberi keselamatan? Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Tidak ada orang, tidak ada siapapun yang sanggup membayar harga seperti yang Dia bayar bagi setiap kita. Kalau dipikir kita ini manusia berdosa, manusia yang tidak layak, namun karena Tuhan mengasihi kita, Dia rela mati untuk kita. Itu saja mungkin kesaksian saya. Biarlah kita belajar agar setiap kita mengerti bahwa ujian ini
tidak melampaui kekuatan kita. Karena pada saatnya apa yang kita lakukan, yang kita terima itu akan lebih baik. Tidak sebanding dengan apa yang kita saat ini rasakan. Mungkin kita merasa kita ditinggal, kita merasa kecewa, kita merasa marah, mungkin kita merasa terpuruk. Tidak, saudaraku. Dia baik, dia baik, dia baik, dia sungguh amat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, mari katakan sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari yang percaya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Nah, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sedang mengikuti online doa malam kita. Nah saudara, kita semua tanpa terasa ada di bulan Oktober. 7 bulan sudah kita berjalan di dalam masa-masa pandemi dan masa-masa yang sulit. Nah saudara, gak lama lagi, ya 2 bulan, kurang lebih 2 bulan lebih kita akan tinggalkan tahun 2020 ini dan kita akan menyongsong tahun 2021. Nah, apa yang Tuhan mau katakan untuk tahun 2021? What's next, saudara? Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 20. Saya menerima rema dari cerita ini. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah saudara, mari saudara perhatikan layar saudara, kita akan baca bersama-sama 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba, perhatikan ini, datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, ayat 5 ya. Ayat 6, satu ayat lagi.
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, coba saudara lihat ayat yang pertama. Saudara, seorang raja Israel yang bernama Hizkia sedang mengalami problem, masalah. Masalah ini bukan masalah biasa, masalah ini masalah yang sangat serius. Saudara, dikatakan dia jatuh sakit. Nah, kalau orang jatuh sakit itu biasa, ya, umum. Semua orang bisa sakit. Tetapi dikatakan dia jatuh sakit dan hampir mati, saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat serius. Dan saya mau katakan lebih serius lagi, dia divonis. Dan yang memvonis itu adalah Tuhan sendiri. Dikatakan lewat Nabi Yesaya bahwa dia tidak akan sembuh lagi atau dia akan mengalami yang namanya kematian, saudara. Nah, saudara, saya percaya ini satu keadaan yang dihadapi atau dialami oleh seorang raja. Ya, dia menghadapi yang namanya satu kemustahilan. Satu keadaan yang begitu sulit dan begitu berat dalam hidupnya. Orang kalau sudah kayak gini, saudara, kekayaan dan kedudukan itu tidak ada artinya lagi. Ya, saudara ingat bahwa orang yang kaya bisa beli obat, bisa beli rumah sakit, tapi tidak bisa beli yang namanya kesehatan, apalagi nyawa, saudara. Apalagi ini sudah satu vonis dari Tuhan, bahwa dia tidak akan sembuh lagi, dia akan mati, saudara. Saya percaya, saudara, kalau kita ngalami seperti Yesaya ini, waduh, saudara, mungkin kita sudah stres, down, ya, sepertinya sudah nggak ada artinya lagi hidup ini, saudara. Saya saja ngalami, ya, kalau saudara melihat khotbah saya yang hari Minggu kemarin, ya, antara iman dan imun, ya, saya sempat dikatakan oleh dokter, oleh karena saya sakit diabetes, dokter memperkirakan karena HbA1c saya itu sekitar hampir 7, ya, 6,7 atau 6,8, dia memperkirakan bahwa pankreas saya itu rusak dan kemungkinan pankreas saya sudah nggak bisa memproduksi insulin. Waduh, itu saya shock berat, saudara. Apalagi dengan Hizkia yang menghadapi situasi yang seperti ini, saudara. Saya nggak tahu juga keadaan saudara di tahun 2020 ini. Mungkin saudara sedang menghadapi saat-saat seperti ini, saat-saat yang kritis, saat-saat yang genting, saat-saat yang begitu berat. Sepertinya saudara ada di titik nadir, titik yang paling rendah, saudara. Mungkin saudara sedang divonis oleh dokter bahwa penyakitmu tidak akan sembuh. Saudara divonis oleh orang, mungkin saudara divonis bahwa usahamu nggak mungkin bisa bangkrut, nggak akan bisa bangkit lagi, akan bangkrut selamanya. Mungkin saudara sedang mengalami dalam keadaan seperti Hizkia, ada di titik yang paling rendah, ada di titik yang paling sulit, ada di titik yang paling berat dalam hidup ini. Tapi mari saudara lihat, cerita ini belum selesai. Ya, cerita ini belum berakhir. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Hizkia. Ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan perhatikan ini, ia berdoa. Pertanyaannya begini, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Ini penting, saudara. Banyak orang berdoa kepada Tuhan tapi nggak mengerti kenapa dia berdoa kepada Tuhan. Ya, bahkan beberapa jawaban berkata, ya syukur-syukurlah kalau Tuhan mau jawab, kalau Tuhan mau buat mujizat. Saya menemukan makna yang begitu dalam. Kalau saudara melihat siapakah Hizkia ini, ya saudara, Hizkia ini adalah raja yang mengenal dan belajar mengenal, mengerti tentang siapakah Tuhan buat hidupnya. Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman itulah Hizkia belajar dari Nabi Yesaya, mengerti, mengetahui dan mengenal betul siapakah Tuhan itu buat hidupnya. Dia datang kepada Tuhan karena di dalam dirinya ada keyakinan,
Ada pengenalan akan Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa yang sanggup membalikkan keadaan di dalam hidupnya. Saudara, pengenalan akan Tuhan ini penting sekali hari-hari ini saudara. Untuk saudara menyongsong tahun 2021. Seberapa saudara mengenal akan dia Tuhan. Bukan sekedar kata orang, bukan sekedar saudara tahu secara teori, bukan karena sekedar saudara mendengar saja akan khotbah, tapi pengenalan akan Tuhan ini disertai dengan pengalaman-pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Itu akan sangat menentukan bagaimana saudara menyongsong tahun ke depan ini. Apakah saudara akan menjadi optimis, penuh dengan pengharapan, atau sebaliknya saudara menjadi pesimis, atau saudara berkata, ya sudahlah, wait and see. Ya saudara, apapun yang terjadi. Bahkan banyak orang berkata sangat pesimis sekali menghadapi keadaan di tahun 2021. Saya tidak memungkirin ada banyak tanda-tanda akhir zaman yang akan terjadi di masa-masa yang mendatang. Tapi saudara, pengalaman hidup kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh tanda-tanda itu. Tapi pengalaman hidup kita dengan Tuhan, keadaan kita secara pribadi, itu nanti Tuhan yang berdaulat penuh untuk menentukan keadaan kita. Itu sangat tergantung sejauh mana pengenalan saudara kepada Dia. Itu sangat menentukan bagaimana saudara menghadapi ke depan ini. Saya secara pribadi mengalami ada banyak pengalaman-pengalaman khususnya di masa pandemi ini. Dan saya berani berkata hari ini bahwa saya optimis menyongsong tahun 2021. Saya mengenal betul siapa Allah saya. Saya tahu persis siapakah Yesus itu buat saya. Bukan hanya sekedar kata orang. Bukan sekedar saya baca berteori soal Yesus, soal Tuhan setiap hari. Tapi saya mengalami betul bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itulah saya berkata saya optimis menghadapi tahun 2021 saudara. Karena saya mengalami. Sejauh mana saudara mengenal dan mengalami Tuhan sangat menentukan iman saudara masuk 2021. Sangat menentukan pengharapan saudara masuk tahun 2021. Dan doa saya, saudara datang kepada Tuhan karena saudara betul-betul mengenal Tuhan. Malam ini mintalah pengalaman pribadi bahwa Dia Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang mau katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Nah, apa yang terjadi setelah dia berdoa? Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga ya. Ah Tuhan, nah ini doanya saudara. Bahwa aku telah hidup di hadapanmu, dia berdoa seperti ini. Ayat yang keempat. Apa yang terjadi? Nah, tetapi Yesaya belum lagi keluar pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Nah, ini yang saya katakan respon Tuhan atas kerinduan daripada umatnya. Ini yang disebut dengan rema. Rema itu bahasa singkatnya adalah respon Tuhan terhadap kerinduan umatnya. Apa respon Tuhan? Dia katakan lewat nabinya. Ya, saudara, ayat yang kelima dikatakan demikian.
Baiklah, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, dan perhatikan saudara, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, Hizkia ini respon Tuhan, dia mendengar doanya dan Tuhan berkata, ini yang saya sebut dengan rema. Rema itu bahan iman. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kesembuhan, mujizat, apalagi masa depan yang baik, yang masa depan yang penuh dengan harapan. Itu dikatakan ada dasar. Dasar itu ditulis dalam bahasa Inggrisnya substance. Substance itu bahan. Nah, dasar daripada kita berharap, dasar daripada kita percaya itu bahannya adalah ini saudara, respon Tuhan atas kerinduan kita. Jadi kalau saudara beriman, jangan asal beriman, jangan asal mengimani, harus ada dasarnya, yaitu respon Tuhan atas kerinduan saya. Nah, gimana cara dapatnya? Bisa lewat hambanya. Nah, tapi pesan saya saudara, kalau lewat hambanya atau nabinya, jangan saudara yang kejar orang, jangan saudara yang kejar nabi. Terus datengin nabi, datengin hamba Tuhan, tanya apa sih jawaban Tuhan untuk masa depan saya. Jangan. Kalau jawabannya melalui hamba Tuhan, biarlah hamba Tuhan itu datang kepada saudara. Nah, itu baru bisa tepat. Ya, itu pun masih diuji. Tapi yang paling basic, yang paling dasar, kalau saudara mau ngerti respon Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari. Saya mau kasih tahu ya, orang-orang yang sudah bergaul dengan Tuhan, ya, di tahun-tahun sebelumnya yang sudah bergaul dengan Tuhan lewat Alkitab, dia akan memetik buah di tahun yang akan datang. Ya, karena apa? Karena dia mengerti respon Tuhan dalam hidupnya. Itu bahan iman. Itu yang namanya rema. Rema itu substance. Substance itu adalah bahan daripada iman. Jadi kalau saudara sudah terbiasa nih yang lalu-lalu bergaul dengan Tuhan lewat firman, saya mau kasih tahu saudara akan memetik buahnya di tahun-tahun yang akan datang. Karena saudara akan ngerti apa yang jadi respon Tuhan buat keinginanmu, buat kerinduan hatimu dan buat masa depanmu. Oleh karena itu saudara yang belum baca Alkitab tiap hari, ayo sekarang ambil keputusan untuk baca Alkitab setiap hari saudara. Baca firman setiap hari. Dan saya percaya Yesaya ini orang yang bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dia baca Taurat Tuhan, karena itu dia mengenal betul siapa Allahnya. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan mengembalikan nyawanya. Tuhan mengembalikan kesehatannya. Oleh karena itu saudara, dari rema ini saya mau berkata kepada saudara, buat saya, buat gereja ini, tahun 2021 adalah tahun restoration and restitution. Tahun pemulihan dan tahun pengembalian. Dan itu terjadi oleh karena iman kita kepada Dia. Amin. Perhatikan saudara, the year 2021 is the year of restoration and restitution. Saya sangat percaya itu. Saya kenal Allah saya. Dan saya percaya, saya mengalami betul masa-masa ini. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Oleh karena itu saya dengan penuh keyakinan menyongsong tahun 2021 sebagai tahun pemulihan dan tahun pengembalian. The year of restitution, the year of restoration and restitution. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari yang di rumah-rumah angkat tanganmu, katakan sama-sama, tahun 2021, tahun 2021 adalah tahun pemulihan dan tahun pengembalian. The year of restoration and restitution. Dengan iman kita akan sampai ke sana dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, biar Tuhan pulihkan keadaanmu, Tuhan sembuhkan penyakitmu. Ya, yang percaya nyanyikan lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janjimu kami percaya Engkau pasti genapi. Terima kasih untuk Rema. Kami dengan penuh iman, penuh keyakinan, dengan penuh optimis, mempunyai pengharapan yang besar kepada Tuhan yang hidup. Mas menyongsong tahun depan 2021 menjadi tahun pemulihan, tahun pengembalian, the year of restoration and restitution. Tuhan, kami percaya semenjak kami perkatakan apa yang Tuhan katakan malam ini, maka atmosfer akan berubah. Atmosfer gereja ini akan berubah. Atmosfer dalam kehidupan kami akan berubah. Kami percaya Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, menggenapi akan janjinya. Terima kasih Kau memberkati umat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Nah, bagi saudara yang memerlukan pelayanan konseling dan doa, saudara bisa mencatat nomor-nomor yang tertera di layar HP, layar laptop, layar TV saudara. Yang pertama saudara bisa mencatat di nomor 0857 4365 4336. Dan nomor yang kedua di 0815 7500 5739. Pengumuman yang kedua saudara, setelah doa malam secara online ini selesai, bagi saudara yang rindu untuk memberi persembahan, saudara bisa mentransfer persembahan saudara lewat rekening BCA atas nama GBI Crown Palace di nomor rekening 25277199999, atau saudara juga bisa men-scan QRIS yang tertera ya saudara, dan membayarkan melalui aplikasi OVO Dana, M-Banking juga saudara ya. Hari Sabtu nanti ada program Morning Call yang terus ditayangkan secara langsung oleh Bapak dan Ibu Gembala kita saudara, hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk saudara yang rindu membangun mesbah pagi, saudara bisa mengikuti program ini, memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita akhiri, katakan sekali lagi, bersamamu Bapa, ku lewati semua
anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Terima kasih untuk doa malam-malam ini Tuhan. Kau memberi kami tema untuk tahun 2021, The Year of Restoration and Restitution. Kami dengan penuh pengharapan dan iman menyongsong tahun 2021. Berkat-Mu melimpah atas setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa malam kami. Biar Kau berkenan memberkati kami. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.